Salam saudara kasih. Hari ini kita akan memuji Tuhan, naikkan pujian dari hatimu paling dalam. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Salam saudara kasih. Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Wahyu 2 ayat 18 sampai dengan 20, berbunyi demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat di jemaat Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa kerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya
berbuat zina, dan makan persembahan berhala. Tema firman Tuhan hari ini, kasih yang disertai kebenaran. Saudara kekasih, kota Tiatira adalah sebuah kota kecil yang terletak di Turki. Karena dagang dan industri ada di sana yang begitu hebat, serikat pekerja dan pengrajin kain ungu, tukang logam tembaga, roti, dan tukang kulit. Dan serikat pekerja sering mengadakan perjamuan berhala dan penyembahan dan pesta tidak bermoral. Itu yang harus ditolak oleh orang percaya. Itulah yang dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa ibadah yang dilakukan di sana adanya yaitu Nabiah, yaitu Isabel yang berusaha untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yaitu kebenaran firman Tuhan, di mana dirinya mengajar dan menyesatkan hamba-hamba dan berbuat zina serta melakukan persembahan berhala. Saudara masih ingat di kitab Raja-Raja di mana Isabel, seorang yaitu ratu daripada raja di Israel, membuat bangsa Israel lebih condong untuk menyembah berhala. Makanya dikatakan bahwa Nabi Isabel itu adalah nabi penyembah berhala, bahwa identik dengan iblis. Dari kekasih, 3 poin yang kita pegang hari ini tentang yaitu kasih disertai kebenaran. 1. Jemaat di Tiatira memulai pertobatan daripada Lydia, seorang penjual kain ungu, dengan membuat di rumahnya beribadah, dan dari situlah berkembang dan mereka membuat yaitu pelayanan gereja di kota Tiatira. Tetapi yang kedua, Yesus mencela mereka karena ada ajaran palsu Isabel yang mempengaruhi mereka, di mana mereka awalnya aktif, penuh kasih dan iman. Tetapi akhirnya apa? Dengan adanya ajaran Isabel yang tidak menegur dosa dan toleransi terhadap ajaran palsu dan gaya hidup yang tidak kudus, itu makanya Yesus mencela mereka harus kembali kepada yaitu kebenaran dan kasih yang mula-mula. Dan yang ketiga, kejatuhan rohani dimulai dari hal rohani yang tetap mendorong orang berbuat dosa, penyembahan diri dan hawa nafsu. Oleh sebab itu, saudara kekasih, mari kita belajar dari jemaat yang di Tiatira ini, di mana mereka membenarkan hal-hal yang salah, membuat dan mengangkat seorang nabiah yaitu Nabiah Isabel yang melakukan penyembahan berhala, pesta tidak bermoral, dan mereka menjadi tidak mengikuti firman Tuhan yang benar. Dan di sini gereja tidak menegur dosa. Oleh sebab itu, saudara kekasih, hari ini mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kasih disertai kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang Engkau berikan. Biarlah kami hidup Tuhan dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan. Hidup kami, mata kami tetap memuja dan menyembah Yesus. Dan biarlah Tuhan, hidup kami tetap berpegangan kepada firman Tuhan. Biarlah kami tetap mengikuti ajaran firman-Mu, tidak melenceng, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami berjalan sesuai dengan
Firman-Mu itu adalah pelita bagi kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, siapapun yang Kau mendengarkan firman Tuhan ini, kembalilah kepada kebenaran, yaitu Yesus Kristus yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.